Sobat Ngopi, kenalin nama aku Iva Lia dan Aden. Nah, kita di sini bakal ngejelasin nih mengenai sejarah kopi. Tapi sebelum itu, ini Teh Aden tuh adalah seorang yang sudah cukup berpengalaman ya dalam dunia perkopian. Pengalaman gak tuh? Ya boleh lah. Dari tahun berapa sih Teh masuk ke dunia kopi itu? Kalau aku sih baru, Pak. Aku mulai start di perkopian itu sekitar tahun 2020-an, baru kemarin banget. Tapi pengalamannya udah lumayan dong. Sekarang udah hampir 3 tahun, bener gak sih Teh? Iya. 2020, 2021, 2022, 2023. Iya. Oke, nah di sini kita mau ngejelasin nih tentang sejarah kopi ya Teh. Nah mulai dari awal mula kopi itu ada di Indonesia sampai sekarang kopi itu bukan jadi sekedar minuman rumahan aja ya Teh. Jadi hal yang apa ya, lifestyle juga nggak sih? Iya benar banget. Boleh dong ceritain gimana sejarahnya kopi itu? Oke. Kalau misalnya kita ngomongin sejarah kopi di Indonesia nih ya Pak. Sebelumnya aku pengen ngasih tahu dulu kalau kopi itu sendiri bukan tanaman asli dari Indonesia. Kita tahu nggak? Bukan tanaman asli dari Indonesia? Iya betul. Jadi sebenarnya si tanaman kopi ini dibawa oleh Belanda dulu banget sekitar tahun 1600 sekian. Waktu itu karena kita masih sistem tanam paksa tuh. Oh iya. Pada saat itu Belanda ngebawa tanaman Arabica ke Indonesia. Waktu itu pertama kali ditanam di Pulau Jawa. Kayak gitu. Nah, bibitnya ya? Iya betul, bibitnya kita mulai tanam, ternyata sempat gagal tuh karena di sini ada bencana alam. Nah setelah 3 tahun kemudian kita coba lagi, akhirnya ketemulah si tanaman Arabica yang bisa kuat gitu. Setelah dibawa tuh sama Belanda, ternyata sempat mengalami gagal panen karena di kita waktu itu ada bencana alam, gempa bumi, sama banjir gitu. Sampai pada akhirnya 3 tahun kemudian dibawa lagi tanaman yang lebih tahan, lebih kuat. Terus ternyata oke nih tanamannya, diteliti sama Belanda, dia punya kualitas yang bagus gitu. Yang tadinya kita perkebunan kopinya hanya di Pulau Jawa aja, sampai akhirnya meluas di seluruh Indonesia, di pulau-pulau besar di Indonesia. Kayak gitu. Berarti awalnya si kopinya tuh beradaptasi dulu mungkin ya sama tanahnya betul. Indonesia. Iya. Gitu, karena mungkin di Belanda juga beda ya Teh sistem tanahnya atau gimana tuh? Bibitnya sendiri yang dibawa itu asalnya dari India. Dari India. Waktu itu. Iya. Jadi si Belanda ini dia hanya bertindak sebagai ya karena mereka ada di sini dan memang menjajah ya. Benar menjajah ya. Gitu. Waktu itu, dia coba-coba beberapa tanaman, salah satunya kopi. Mereka kan datang ke sini ngejajah. Iya. Mereka mau ambil rempah-rempah gitu kan, karena ngelihat kita sebagai negara tropis yang asik nih kalau ditanemin macam-macam gitu. Setelah tanaman rempah-rempahnya diambil, mereka mau tambah nih, bisa nggak ya ditanamin yang lain? Bawalah mereka kopi Arabica ke sini. Kayak gitu. Nah sampai akhirnya tadi diteliti, oh ternyata si kualitas yang tadi dari Malabar ditanam di Pulau Jawa nih kualitasnya bagus dan profitable buat bisnis mereka. Yang tadinya dia hanya ditanam di Pulau Jawa, menyebarlah ke seluruh pulau-pulau besar di Indonesia. Kayak gitu. Itu awalnya hanya tanaman Arabica aja. Sampai pada tahun sekitar tahun 1800-an kita tuh mengalami gagal panen lagi. Gara-gara hama. Dan itu hamanya lumayan cukup parah. Nama hamanya kalau nggak salah karat daun, penyakit karat daun gitu, yang menyebabkan si tanaman-tanaman Arabica ini hancur gitu. Terus mereka mikir tuh, nih kira-kira gimana ya caranya biar kita bisa tetap nanam kopi. Akhirnya mereka bawa lagi waktu itu kopi Liberica. Oh itu spesies kopi ya, apa sih istilahnya tuh? Iya, Arabica, jenis Liberica kopi, gitu. Beda jenis aja. Oh beda jenis. Kayak gitu. Setelah mereka coba tanam Liberica, sempet sih sustain tapi nggak lama. Mereka tetap sama-sama kena si penyakit hama daun tadi gitu. Sampai pada akhirnya mereka mikir lagi sekitar tahun 1900-an, mereka kenalin lagi jenis kopi yang namanya kopi Robusta. Gitu, yang sama-sama spesies masih sama-sama kopi, cuma beda spesies aja. Si Robusta ini dia lebih kuat, lebih tahan hama, dan terus plusnya adalah dia bisa ditanam di ketinggian yang lebih rendah ketimbang Arabica kayak gitu. Dan sampai hari ini makanya kenapa kita dikenal sebagai salah satu penghasil Robusta terbesar gitu. Nah setelah waktu itu masih dikelola Belanda sampai pada akhirnya tahun 1945 nih teman-teman, pada saat kita memproklamasikan kemerdekaan kita, akhirnya perkebunan kopi di negara kita diambil alih oleh pemerintahan Indonesia
kayak gitu Pak. Tapi kalau dulu tuh waktu masih dipegang Belanda ya, waktu awal-awal, si kopi-kopinya itu untuk Belanda lagi kah atau diperdagangkan atau gimana? Buat mereka seduhan aja di gitu. VOC. Iya benar. Bareng sama rempah-rempah yang lain. Oh, berarti masuknya hak milik Belanda aja gitu ya, walaupun di tanah Indonesia gitu ya. Iya, betul. Oke, tapi sedih ya. Iya, sedih ya kalau inget zaman-zaman penjajahan itu gitu ya. Oke, berarti orang-orang Indonesia itu berarti nggak ngerasain ya si rasa kopi itu tuh? Sayangnya enggak sih, karena kan tadi kita kan masih ngomongin kopi di masa-masa waktu zaman kita masih dijajah gitu. Tapi ya lambat tahun, setelah udah beberapa tahun kita udah nggak dijajah lagi, ya orang-orang Indonesia juga udah mulai aware sama kualitas kopinya sendiri gitu. Iya, oke. Karena memang waktu proklamasi ya Teh, Indonesia tuh udah pohon-pohon kopi yang ada di Indonesia tuh udah diklaim ya untuk perkebunan kopi di Indonesia udah diklaim lagi sama pemerintah kita gitu. Dan semenjak itu akhirnya kopi menyebar aja ya se-Indonesia sampai sekarang ya Teh. Sampai sekarang kita udah bisa jadi eksportir juga. Sampai akhirnya sekarang kita udah bisa menjadi salah satu negara penghasil kopi terbesar gitu, bersandingan sama Brazil, sama Vietnam. Keberapa tuh Indonesia? Kalau nggak salah terakhir kita keempat. Keempat ya, di bawah di atas Belanda ya. Padahal ya kita mengawalinya dari negara-negara luar gitu, sekarang kita masih jadi yang di atas. Oke, keren banget sih untuk Indonesia. Aku disclaimer juga ya, kalau sejarah yang tadi aku sebutin itu berdasarkan apa yang aku tahu. Kalau misalnya teman-teman di sini punya pendapat lain atau mau sharing-sharing juga, boleh banget tinggal komen aja di kolom komentar. Iya, betul gitu. Ya mungkin dari Sobat Ngopi ada yang dengar-dengar juga nih cerita awal mula kopi di Indonesia, sejarah-sejarah kopi. Boleh bilang aja gitu ya, atau bahkan kita saling sharing nih di sini, mungkin bisa diundang kali ya Teh. Boleh banget. Boleh diundang ke WKG gitu. Kita sharing-sharing bareng, dan kalau misalnya ngopi bareng boleh gitu dengan segala-segalanya gitu. Oke, gitu aja dari kita berdua. Jangan lupa terus ikutin sosial media kita di Toko Kopi WKG. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Jangan lupa like and subscribe ya. Cuak.